إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu memiliki cincin yang bertuliskan kafal mautu wa'izan, cukuplah kematian sebagai penasehat. Apabila seseorang mengingat akan kematiannya, berapapun umurnya, maka dia akan memperbaiki amal solehnya. Salat tidak akan bolong-bolong, zakat ketika datang kewajibannya tidak akan dia tinggalkan. Ketika memiliki harta, maka segera untuk memenuhi panggilan Allah untuk berhaji, berpuasa di bulan Ramadan, dan memenuhi nazar-nazar dan yang lainnya. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya ingin membahas tentang kesyirikan yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, yaitu kesyirikan pada hukum dan taat. Kesyirikan pada hukum dan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Afa hukmal jahiliyati yabghun?" Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukma? Siapakah yang lebih baik hukumnya dari Allah? Maka ini tidak perlu dijawab karena sudah pasti tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam surat At-Tin, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Alaisallahu biahkamil hakimin?" Bukankah Allah yang maha bijaksana dari seluruh hakim? Maka kita katakan ayyuhal ikhwan, tidak sepantasnya manusia membuat hukum di atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah katakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada berapa rincian berkaitan dengan orang yang keluar dari agama Islam karena berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, barang siapa meyakini bahwa hukum selain hukum Allah lebih utama dari hukum Allah,
atau dia meyakini bahwa hukum Allah sama dengan hukum buatan manusia, maka dia keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalika. Yang meyakini walaupun dia berada di negara Islam, dia menerapkan syariat Islam, akan tetapi dia meyakini di dalam hatinya bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih utama, lebih baik atau sama, maka dia keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalika. Begitu pula ayyuhal ikhwan, yang kedua, orang yang meyakini bahwa seseorang boleh mengerjakan hukum selain hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwa boleh berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia jatuh kepada kekafiran. Na'udzubillahi min dzalika. Begitu pula yang ketiga, orang yang meyakini bahwasanya boleh membuat aturan, qanun, undang-undang yang itu menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian berhukum dengannya, maka yang seperti itu ayyuhal ikhwan jatuh juga ke dalam kekufuran yang nyata. Na'udzubillahi min dzalika. Akan tetapi untuk orang-orang yang terpaksa karena sistem, dan dia terpaksa tidak bisa berlepas dari sistem itu, kemudian dia tetap mengerjakan hukum selain hukum Allah dengan meyakini bahwa hukum Allah itu adalah yang tertinggi, dan dia dalam keadaan berdosa karena tidak berhukum dengan hukum Allah, maka yang seperti ini tidak sampai keluar dari agama Islam. Dia adalah orang yang fasik. Dia yakin bahwa hukum Allah adalah yang tertinggi, sedangkan dia belum bisa berlepas dengan hukum buatan manusia. Maka yang seperti ini ayyuhal ikhwan, ketika dia mengerjakannya, dia dalam keadaan sadar bahwa dia dalam keadaan tidak menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini jatuh ke dalam kefasikan. Subhanallah. Oleh karena itu para ulama tafsir menyebutkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun adalah kufrun duna kufrin. Barang siapa yang berhukum, menjalankan hukum bima anzalallah, barang siapa yang tidak menjalankan hukum sesuai dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Maka disebutkan itu adalah kufrun duna kufrin. Mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwa syariat Allah, hukum Allah lebih tinggi, tetapi dia belum mampu untuk menjalankan hukum Allah, maka dan dia menjalankan hukum selain Allah, terjatuhlah dia ke dalam kefasikan dan jatuh dalam kufur duna kufur, yaitu kufur asghar yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Kemudian selanjutnya ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yang keempat, orang yang mengatakan bahwa hukum adat itu lebih baik daripada hukum syariat, maka mereka juga telah membuat hukum menyaingi hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang banyak contohnya ada dalam warisan. Ada di suatu daerah mengatakan bahwa warisan itu diatur oleh anak laki-laki tertua. Terserah dia bagaimana mengaturnya. Ada lagi di suatu daerah mengatakan bahwa anak wanita yang paling muda itulah yang mengatur warisan karena dia yang paling harus dikasihani. Ada lagi yang mengatakan di suatu daerah masalah warisan, ya, masalah warisan hanya untuk anak laki-laki, anak perempuan tidak mendapatkannya. Jika adat dijadikan hukum, maka seperti itu ayyuhal ikhwan, dan dia bertentangan dengan syariat kita, maka dia telah membuat hukum selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalika. Begitu pula ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang meyakini bahwasanya undang-undang buatan manusia lebih utama daripada buatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka terjatuh kepada kekufuran. Kita lihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilaha wahida
la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ittakhadhu ahbarahum, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan rahib-rahib mereka arbaba min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah, wal masih ibn Maryam, dan mereka menjadikan Al-Masih anak Maryam maksudnya sebagai Tuhan. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, dan sedangkan mereka tidak diperintahkan kecuali hanya menyembah kepada ilah yang satu, la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, subhanahu amma yusyrikun, maha suci Dia dari apa-apa yang mereka lakukan perbuatan syirik. Coba kita lihat ayyul ikhwan, mereka orang-orang kafir menjadikan pendeta-pendeta mereka, para rahib-rahib mereka, ahli ibadah mereka sebagai Tuhan. Akhirnya ada pertanyaan dari Adi bin Hatim. Adi bin Hatim dulu adalah ahli kitab. Dia berkata, ya Rasulullah, faqultu inna lasna na'buduhum. Kata Adi bin Hatim, ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu wa yuhilluna ma haramallah fatuhillunahu, bukankah mereka mengharamkan yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkannya? Bukankah mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, kalian juga ikut menghalalkannya? Qultu bala, iya. Subhanallah, para pendeta, para rahib, ahli ibadah dari ahli kitab, mereka mengubah hukum Allah, yang haram dijadikan halal. Pengikutnya tahu bahwa itu salah, diikuti. Yang halal dikatakan haram, diikuti juga oleh mereka. Kita beri contoh ya, seperti khamar. Khamar itu di dalam agama ahli kitab adalah haram. Tapi coba kita lihat betapa banyak ahli kitab bahkan sekarang dijadikan di acara-acara mereka minum khamar berjamaah. Na'udzubillahi min dzalika. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatilka ibadatuhum, itulah ibadah kepada mereka. Dan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu adalah bagian dari kesyirikan. Subhanallah. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keenam, barang siapa yang mengajak manusia untuk berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk berhukum kepada selain hukum Allah, seperti misalkan memerintahkan agar di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga itu tidak diperkenankan untuk memakai jilbab, harus menampakkan aurat, atau misalkan laki-laki harus membuka pakai celana pendek misalkan, atau mengadakan acara yang bertentangan dengan syariat dan sangat jelas, bukan permasalahan yang di dalam ranah ijtihad, tetapi sudah jelas-jelas menyelisih syariat agama Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai hukum, maka mereka juga keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalika. Oleh karena itu ya ikhwan, mari sama-sama kita memperbaiki diri dan terus berusaha agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dengan memasukkan hukum Allah sebagai hukum tertinggi di dalam hati-hati kita. Adapun permasalahan kalau kita masih tidak bisa mengamalkan syariat seluruhnya, maka kita beristighfar yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala an-nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ayyuhal ikhwan, sekarang ini kaum muslimin dihadapi dengan permasalahan yang sangat besar. Mereka tidak bangga dengan agamanya. Mereka membanggakan negara-negara kafir. Mereka tidak ridha Islam menjadi agamanya dan jalan hidupnya, tetapi mencari jalan hidup selain agama Islam. Bagaimana mungkin mereka bisa merasakan manisnya iman? Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa
merasakan kesejukan beragama Islam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Yang merasakan manisnya iman adalah orang yang radiya billahi rabba, dia ridha Allah sebagai Rabbnya, wa bil islami dina, Islam sebagai, dia ridha Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan dia ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Dan konsekuensi dari itu adalah kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya, membenarkan seluruh yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjadikan hukum Allah subhanahu wa ta'ala di atas hukum seluruh manusia. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, keterbelakangan umat ini justru bukan karena Islamnya yang salah, tetapi keterbelakangan umat ini karena mereka semakin menjauhi agama Islam. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan mencabutnya dari kalian, sallallahu alaikum dzulla, Allah akan menimpakan kepada kehinaan kepada kalian, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Oleh karena itu manusia membutuhkan ini, membutuhkan orang-orang yang menyuruh kepada pemurnian Islam, mengajak manusia untuk memeluk kembali agama Islam yang benar. Kita membutuhkan para pejuang-pejuang Islam yang rela mengorbankan dirinya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan kesenangan-kesenangannya untuk apa? Untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala, litakuna kalimatullah hiyal ulya, agar kalimat Allah la ilaha illallah menjadi yang paling tinggi. Akhirnya marilah kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Nabil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.